hukum ada Pak. Bapak ini dapat diberikan Pak. Kita nggak boleh masuk ke dalam mobil. Mau parkir tidak diizinkan Satpol PP. Yang ibadah tidak boleh masuk jalan dan parkir, tapi tamu area duta boleh masuk dan parkir. Bahkan Kepala Satpol PP mengusir kami. Akhirnya kami mengalah. Iya betul. Bapak ini dapat perintah, kita nggak boleh masuk ke dalam mobil. Kami nggak boleh parkir ke dalam. Kami mau beribadah nggak boleh, tapi orang itu nyanyi boleh di situ mobilnya. Kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan area duta nggak dikasih. Bapak ini dapat perintah dari komandannya. Iya, Pak, boleh ditahu Pak, soalnya ada orang wedding, jadi kami mau ngantar barang. Nah, itu yang mana? Belum ke hotel? Iya. Ibadah memang perintahnya tidak boleh. Oh, perintahnya untuk ibadah nggak boleh ya? Paten kali lihat. Perintahnya untuk yang ibadah tidak boleh parkir di sini. Berarti jalan ini punya area duta ya, Pak? Iya. Jadi yang perintah tadi siapa? Kasat Lantas, Pak. Jadi Bapak Bapak parkir di sini kan? Yang perintah siapa? Ya kan nggak perlu saya kasih tahu sama Bapak kan? Kan kita perlu tahu siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Bisa. Hah? Gak bisa dibongkar aja. Nggak ada perintah kan? Nggak ada perintah ya? Katanya ada perintah. Ada perintah. Berapa perintahnya Pak? Gua nih Pak. Jangan bilang perintah-perintah Bapak ngomong perintah kan? Kita bilang perintah. Ini Bapak jangan intimidasi saya. Kan ada apa? Mobil kami mau masuk. Dia kasih. Bapak jangan intimidasi saya. Ada apa? Mobil kami mau masuk. Dia kasih. Hanya karena ini sudah iya. Itu pribadi. Hukum ada Pak. Bapak ini dapat diberikan Pak. Kita nggak boleh masuk ke dalam mobil yang tidak dikasih. Kami nggak boleh parkir di dalam. Kami mau beribadah nggak boleh. Betul. Kita sudah coba semuanya. Ya, kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan area duta nggak dikasih. Ini dapat perintah dari komandannya. Iya, Nggak, buka itu, buka Pak, soalnya buka. ada orang wedding, jadi kami mau ngantar barang. Iya Mas. Iya. Perintahnya ibadah nggak boleh ya. Hari ini buka. Ajaran sholat nggak boleh. Perintahnya yang ibadah tidak boleh parkir. Berarti jalan ini punya area duta ya, Pak? Cari tempat mundur aja. Terserah. Ini dia ya Kepala Satpol PP. Yang Kepala Satpol PP. Nggak perlu saya kasih tahu sama Bapak. Kepala Satpol PP. Siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Bisa. Bisa dibongkar aja. Ada perintah ya? Ada perintah. Perintahnya Pak, gua nih Pak. Jangan bilang perintah-perintah Bapak ngomong perintah. Kali ini gua bilang perintah. Ini Hah? Bapak. Sana. Ini kuncinya. Salam selamat tahun baru kepada semua saudara-saudaraku seiman se-Indonesia maupun saudara-saudaraku se-NKRI di dalam persaudaraan, perbedaan di dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini 1 Januari 2023. Inilah kondisi Kota Medan yang saat ini sudah dikuasai oleh kelompok gerombolan intoleransi. Yesaya 43 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Siap? Siap. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Perjamuan kudus di halaman depan kantor Wali Kota Medan. Ibadah perdana awal tahun 2023 kami. Berkat surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PRKIM Kota Medan yang melarang kami memakai gedung Sriwijaya Marelan Plaza yang sudah kami sewa untuk beribadah. Maka kami akhirnya memulai ibadah awal tahun di depan kantor Wali Kota Medan. Sungguh indah dapat mengadakan ibadah KKR terbuka di depan kantor Wali Kota Medan. Tuhan Yesus dahsyat. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia.
Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Ya mereka nggak salah sih. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh di mana dia divonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari Minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Cuman dihina, toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuman dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka. Konsep keikhlasan umat Kristen Indonesia terhadap hinaan kepada mereka inilah yang mengagumkan buat saya. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Bukan saya mengunggulkan agama Kristen itu lebih tinggi dari agama lain. Tetapi setidaknya konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita. Karena ketika yang dihina itu reaktif, maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu senang ada reaksi balik dari mereka yang dihina. Coba kalau kita cuek, yang menghina juga lama-lama bosen. Karena pasti nggak ada reaksi apa-apa. Inilah yang terjadi di banyak negara maju. Ketika hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang dianggap serius. Mereka itu lebih tertekan kalau belum dapat kerjaan, tidak diakui oleh sekitar, atau belum dapat pasangan. Masalah agama itu urusan pribadi dengan Tuhan. Gak usahlah diumbar-umbar di media sosial. Dan karena itulah mereka akhirnya bisa berlomba-lomba di dalam teknologi, saling berkompetisi siapa yang duluan bisa ke Mars, saling sikut-menyikut di arena balap yang prestisius, juga saling mencari kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Itulah kenapa mereka lebih maju dari kita di Indonesia dalam segala bidang, kecuali bidang agama. Bidang yang sangat kita kuasai, mulai dari neraka paling bawah sampai berapa jumlah bidadari di surga, kita sangat tahu detailnya. Meski takut disuruh berangkat duluan ke sana. Our Holy Communion service in front of the Medan City Major's office, because of the rejection from one of the major offices department who forbade us to worship the Lord in the place we have rented. It's awesome to praise the Lord in the open air at the city of Medan. Never in history, I guess. If the world hates you, understand that it hated me first. If you were of the world, it would love you as its own. Instead, the world hates you because you are not of the world, but I have chosen you out of the world. Remember the word that I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you as well. If they kept my word, they will keep yours as well. But they will treat you like this because of my name, since they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. Now, however, they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father as well. If I had not done among them the works that no one else did, they would not be guilty of sin. But now they have seen and hated both me and my Father. But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify about me. And you also must testify, because you have been with me from the beginning. You will be hated by everyone because of me,
but the one who stands firm to the end will be saved. I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. All this I have spoken while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat.